Apa nama show-nya? Nyen Apnyo. Nyen Apso. Nyen Apnyo. Nyen Apnyo. Bye. Davi Xiaoming. Davi Xiaoming. Xiaoming. Davi Xiaoming. Xiaoming. Kompetisi stand up komedi beberapa waktu lalu sempat riuh karena tebak-tebakan. Gak nyampe ke gua sih ini riuhnya. Nah sebelum saya buka pot si hari ini, kalau gitu saya mau lempar tebak-tebakan buat dua tamu saya. Hewan-hewan apa yang paling pasrah? Hewan apa yang paling pasrah? Aku tahu mas. Apa? Nggak tahu mentok. Hah? Mentok. Oh entok bang ya. Pokoknya kita kedatangan dua tamu kita, ada Gautama si komika tebak-tebakan dan Davika Davi. Emang lu tadi dengarnya gue ngomong apa? Apa coba? Ulangin. Entok. Iya entok, gue ngomong entok. Iya, entok. Lu doang yang salah denger. Lu dengernya apa? Aku yang salah. Oh semua entok. Gautama bisanya tebak-tebakan ngasihnya doang, giliran dijawab bingung ya kan. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Bener. Baik. Tadi kayak lu datang sini cemberut banget. Dari Cibitung hujan, diteleponin talent udah di mana? Kayak tadi udah jutek banget nyampe sini. Hujan. Bulan apa hujan nih? Hujan. Kala aku mengingatmu. Nggak tahu ya. Udah, kamu ngomong aja susah didengerin loh. Tapi menyenangkan ya sekarang kerjaan lo menyenangkan ya. Alhamdulillah. Menyenangkan. Tapi nggak pernah diledek-ledek dulu tuh nggak pernah ya. Wah, Sering. Oh. Sering banget. Sering banget. Tapi sekarang udah berdamai. Udah berdamai. Sejak kapan? Sejak masuk stand up. Hah? Sejak masuk stand up. Oh, jadi stand up membuat lu berdamai. Iya. Tapi kenapa lu malah ribut sama Ernest? Kan tadi. Beda ini. Kan tadi. Berdamai. Berdamai. Ya, berdamai dulu. Oh, berdamai dulu. Tapi kenapa membuat lu ribut di dunia stand up? Kalau saya kan ini. Udah damai juga? Udah. Oh. Cuman di kompetisi doang. Gimik ada beda. ya? Enggak. Asli tuh. Oh, itu asli. Beda persepsi aja. Oh, dia beneran asli itu kalau begitu. Beda cara pandang di kompetisi gitu loh. Tapi kalau yang lain nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya cuma dia doang. Iya. Iya, kan kita nggak bisa nyenengin semua orang. Bener kan? Lu punya masalah sama siapa di komika? Ini. Sama saya. Kenapa nunjuk saya? Bola kan ada analis ya? Ada. Ya kan? Terus juga bulu tangkis ada analis. Ada. Politik juga ada analis. Ada. Ya kan? Nah, komika tuh kan juga pasti punya analis juga dong. Nggak ada. Nggak ada. Karena komedi itu subjektif. Komedi tuh subjektif. Ini gue harus ngejar durasi nggak sih ini jatuhnya? Ini kayaknya gue agak harus. Aku paham. Dia bilang apa tadi? Komedi itu subjektif. Nah, menurut subjektivitas lo, yang menurut lo pro dia apa pro yang nggak suka tebak-tebakan itu? Ya, apa nih ya? Yang mana? Gautama. Kenapa? Karena lucu aja. Berarti kalian akan bergabung dengan Popon Kerok. Ya kan kalau dia udah belak-belakan. Kalau gua kan masih follow-followan. Tapi ya namanya lucu-lucu aja ya. Caranya bagaimana ya udah. Berarti itu emang udah lu siapin waktu. Ini kan Gautama ini kan merupakan juara 2 dari Suci 10 X ya. Ini yang bareng Yono itu bukan? Betul. Iya, Mas Yono. Yono juara 1. Iya. Lu gak merasa terhina yang juara 1 dia? Itu dia. Waktu dia aku undang di Potsi gak ada lucu-lucunya. Kesel aku emang kayak ngerasa aduh satu langkah lagi kenapa kalahnya sama Yono gitu. Iya, kalau emang lain masih mending. Ya masih mending. Kalau sama Bule kan nggak apa-apa kita ya. Sama yang juara 3 sama Yono loh. Lu juara berapa? 2. Dapat tuh 1. 11 kamu 11 jangan. Tapi masuk final. Ya masuk ke round. Ya finalis kan? Finalis. Ya kan itu di Suci 1X. 9 dia. Sebelum kamu ya? Sebelum saya ya. Oh sebelum.
Itu kalahnya sama siapa? Banyak. Juaranya siapa sih One X? Juara Rio. Ya, security. Baru kesini juga. Nyari kerjaan sama gua. Padahal juara 1 loh. Juara 1. Gimana juara 11? Hidup lu gimana sekarang? Alhamdulillah. Apa? Ya kan harus disyukurin. Ya, aman. Walaupun tidak aman. Enggak, tapi gua lihat tadi gadget lu udah yang terkini kok. Sangar dia, konten-konten sangar dia. Iya kok. Itu kenapa? Memang itu sebagai alat perang untuk membuat konten atau perang, alat kerja. Alat kerja. Ya. Tapi bukan lo kerjanya di rumah sakit. Udah resign, Mas. Oh, udah resign. Karena aku cinta komedi. Oh, emang di rumah sakit tuh nggak bisa jadi kayak Patch Adams gitu, dokter yang ngasih lucu buat pasien atau buat orang yang lagi butuh hati yang senang gitu. Nggak bisa, Mas. Kayaknya lebih kesel deh pasiennya dirawat sama dia. Kenapa? Kayaknya dia yang lebih butuh dirawat. Itu memutuskan resign karena mau di komedi. Pengen. Kalau gagal nanti di komedi? Setidaknya saya pernah mencoba. If you never try, you never know. Nah, bahasa Solonya gimana? Karena yang Solo lu sempet berapa tahun? Kalimantan. Ya, makanya masuk gua nanya lu bahasa Pangkalan Bun. Sebisanya. Apa tadi? Kalau nggak dicoba, ya. Nggak bajal. Nggak tahu aku. Iya bajal, coba. Bajal. Nek gak dibajal, oke. Dibajal, oke ngerti. Oke ngerti. Udah ngerti belum? Ngerti. Kalau berarti David itu aslinya malah Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Kemarin Yono tuh Kalimantan bukan ya? Samarinda ya. Samarinda kan. Wih, berarti ini Kalimantan sekarang juga banyak bakat-bakat komika ya? Banyak Mas, cuman banyak yang gengsi. Karena lebih seneng jual minyak atau sawit atau juga batu bara gitu ya? Mungkin. Kalau Pangkalan Bun apa terkenal? Kalau Pangkalan Bun Sawit ya. Lu juga ini pernah di sawit? Enggak. Oh enggak pernah. Disambit dia balik. Pernah ya. Berarti ini membanggakan ini dong ya, Kalimantan Tengah. Sangar. Samarinda tuh Kalimantan apa? Kalimantan Timur. Berarti si Yonos Kalimantan Timur. Ya. Kalimantan Timur. Ibu kota negara baru? Kalimantan Timur. Jadi memang episode ini khusus untuk 2024 ya. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana menurut Anda keputusan Pak Jokowi untuk Aduh. Kenapa pertanyaan tadi dia enak loh. Apa kabar? Kenapa saya tiba-tiba langsung 2024? Iya, soalnya kan mungkin nanti kamu bisa bikin tebak-tebakan buat Pak Jokowi. Nah, boleh ayo masuk, Pak. Misalnya ada Pak Jokowi, lu bikin apa coba? Mau nanya apa sama dia? Mau ngasih tebak-tebakan apa? Aduh, belum siap. Belum siap ya? Belum siap. Semua terus dipersiapkan. Iya. Berarti kemarin waktu ngisi di stand up kemarin itu lupa mulu gua Suci X ya? Suci X itu dari awal ini lu strategi lu udah tebak-tebakan? Dari awal memperkenalkan kalau lingkungan stand up di Jepara itu enggak seperti di Jakarta. Jadi di Jepara masih kenanya yang tebak-tebakan gitu. Jadi aku bawa sampai akhirnya diprotes sama Ko Ernest itu. Karena menurut lo harusnya itu masuk di sini. Iya, karena beberapa show sebelumnya oke-oke aja. Terus pas ketika dibawain depan Ko Ernest dia bilang, wah ini tebak-tebakan ini cara gampang doang cari tawa gitu. Kalau di kompetisi ya hitungannya kan harus ada tawa gitu. Dan waktu itu lo kecewa, kaget, udah tahu bakal digituin, apa malam yang udah persiapkan lo mau bawain itu tapi pasti yang akan gak setuju si ini, itu waktu itu gimana? Pas karena show, kan ini show kan. Iya. Lo kalau emang nggak prediksi kan itu lo perlu respon yang tepat di atas panggung kan. Nah, pas show yang dikomentarin itu aku kan urutan tampil paling terakhir. Komik-komik sebelumku pada pakai tebak-tebakan juga dan dikomen pedes sama Ko Ernest. Oke. Tapi aku udah nyiapinnya kayak gitu, ya udah aku bawain aja apa adanya. Gak usah belokin. Ternyata ya memang sama dikomen pedes juga tapi di penonton kena. Terus ya itu akhirnya jadi perdebatan antar juri antara Bang Radit, Ernest, terus ada Cing Abdel juga, Bang Komeng. Agak debat sedikit gitu. Nah di panggung lo pas lagi seperti itu apa yang ada dalam pikiran lo sebagai seorang performer, sebagai seorang komika? Kosong aku, wah kacau ini. Keluar aku kayak ini langsung kan, mikirku kayak gitu. Terus ternyata masih lanjut dan jadi juara 2 kan. Yang nggak lanjut malah yang kritik itu ya. Dia mundur apa di-cut?
Mundur sendiri. Oh, bukan karena mengundurkan diri ya. Itu mengundurkan diri emang ada job lain kali ya? Mungkin ya. Atau emang karena nggak suka sama lu? Nggak tahu, katanya sih emang kalau memang banyak yang nggak setuju sama aku ya udah aku yang mundur aja. Oh, di episode itu ngomong begitu? Enggak, dia nge-tweet. Oh, nge-tweet. Tapi kan udah di Vindes sudah ditelepon. Nah, itu tatap muka pertama setelah keluar suci itu dari HP-nya Bang Desta itu. Belum pernah ketemu lagi selama keluar suci. Bener-bener di situ. Iya. Dan di situ akhirnya pada saat off air-nya ada omongan lain nggak? Setelahnya aku ngechat ke Ernest, maaf kok tadi emang nggak ada di skrip, tiba-tiba ditelepon Bang Desta, saya juga kaget. Terus? Ya nggak apa-apa, emang kebetulan lagi kosong juga di mobil, nggak ngapa-ngapain. Ya itu profesional, Ernest berarti profesional. Iya. Ya dia kritik ya itu prinsip dia. Dia kemudian meng-close mic-kan diri ya itu prinsip dia. Tapi ketika ditelepon tuh akhirnya kan udah oke lagi. Itu kan memang hanya masalah taste atau selera kan. Selera, betul. Setuju nggak lu dah? Setuju. Apanya? Lu setuju aja. Komedi itu selera. Kalau lu ada dalam posisi Gautama, lu kira-kira akan bagaimana sikap kemudian respon lu tuh gimana? Ya udah lanjut. Lanjut. Lu lanjut aja. Lanjut lah. Lanjut terus ya. Tapi kalau gaya ini lu apa sih? Gaya materi lu gitu. Lu mainnya di mana kalau Swimming. Sumbing. Ya kan nggak mungkin gue yang ngomong begitu. aku ya di Sumbing. Oh lu main itu. Personal lu di situ. Ya di swimming. Apanya tuh? Ya itu jadi kalau temanya apa aja harus dikaitinnya ke situ. Ya. Itu orang bukan cuma komikanya ya, maksudnya itu orang-orang di penonton kita tuh dan nerima begitu ya. Justru penonton malah suka ya kalau ada komik stand up tapi ngebully dirinya sendiri. Itu penonton lebih suka biasanya. Nyeritain kekurangannya sendiri gitu. Oke. Tapi intinya memang lo ngomongin tentang lu lah gitu ya. Tapi semenjak aku konten swimming itu banyak bang yang nge-DM. Nge-DM. Bang aku juga swimming. Iya gitu banyak. Terus abis bang terima kasih bang udah diwakilkan gitu. Oh banyak yang gitu. Banyak. Lebih rame lu di IG apa di TikTok? TikTok lu juga ngontenin tentang itu? Iya. Misalnya? Misal tuh kayak kehidupan sehari-hari aja. Yang paling viral lu pernah yang apa kontennya? Yang nyanyi. Yang nyanyi biasa yang viral banget itu yang mana? Bentar ini emang audionya apa emang ini gue sih? Enggak. Oh bener. Iya. Oh enggak soalnya gue kayak dari mic. Oh sorry. Mic-nya dia. Iya soalnya gue apa gue yang salah denger gitu. Mic-nya kelipet dia. Kabelnya nih. Oh pantas kelipet nih. Iya kabel. Coba lurusin dulu. Dah. Oke, misalnya. Sama. Bibirnya kelipet. Itu gua nggak tahu ya. Yang paling viral apa? Jadi yang paling viral itu yang beli kopi. Beli kopi tapi kan kopi. Oh. Apa yang benar lu apa bilang denger? Kopi. Hah? Topi. Hah? Kenapa itu kopi? Ya waktu itu aku kontennya kehidupan sehari-hari. Orang swimming di kehidupan sehari-hari ceritanya gitu. Jadi orang swimming beli kopi. Waktu beli tuh makne kopinya apa? Pak Le. Beli. Oh beli. Karena aku sebagai orang swimming nih. Ya. Makne kopinya bilang apa beli apa? Nih beli roti. Oh roti. Roni. Ada yang namanya Roni? Nggak ada Roni. Nih. Oh Doni. Kan Doni. Apa sih? Nih yang lembek. Oh. Lembek. Doni yang lembek. Terus? Ramah banget menurut lu kata si tukang kopinya. Ramah banget. Ya udah gitu doang kontennya. Oh. Konten gue ya gitu salah paham. Oh salah paham. Salah dengar. Lah yang katanya ada sama ini juga sama Densu. Ada Mama Densu ada. Itu ngapain? Itu nyanyi. Densu kan main basket.
Ya waktu itu kontennya lagi nyanyi. Potong ini unggas angsa. Oke. Unggas banget. Potong bebek angsa. Iya. Potong bebek angsa. Bebek. Bebek. Denger apa? Iya. Ya bebek. Kok nggak yakin? Potong bebek angsa. Masak nih wali. Nah itu. Terus? Cuman salahnya Mas Densu itu. Salahnya dia? Dia ngomongnya coba ikutin gua. Jadi misalnya nih lo nyanyi coba lo ikutin Gotama ayo coba. Potong bebek angsa. Coba. Potong bebek angsa. Berarti kuping lu salah. Yang gue denger nggak itu. Apa coba? Coba ulang lagi. Potong bebek angsa. Coba lo. Potong bebek angsa. Otak. Kuping lu masa langsung merevisi dari apa yang lu denger mulut lu. Sekali lagi paling terakhir. Potong bebek angsa. Coba. Ini kalau opening loh. Iya loh. Potong ayam angsa. Katanya komika tuh di mana-mana justru harus keresahannya itu keluar. Coba apa dengermu? Dengermu apa Bang Valen? Potong bebek angsa. Bebek. Gotama nih nggak jujur. Mungkin Ernest nggak suka dia tuh karena dia nggak jujur. Matengnya emang ada. Tapi ada rencana juga ngonten malah bareng sama Ko Ernest katanya. Pengennya iya kalau ketemu nyanyi ya. Potong bebek angsa. Enggak, jangan. Tebak-tebakan sama Ko Ernest. Apa udah diajak main film lo? Sebelum Suci malah ada project sama Ko Ernest. Oh, udah ada cerita udah sebelumnya. Iya. Udah diajak. Ini yang nggak ada yang tahu. Aku cari semua di Google nggak ada tentang ini. Terus dibatalin? Enggak, udah jalan. Ini filmnya baru jalan. Series. Sebelum kamu di Suci itu udah selesai syuting? Iya. Tapi belum tayang? Belum tayang. Terus? Ini udah tayang dan nggak tahu episodeku ini belum tayang. Nikat. Nah itu nggak tahu aku. Tapi di bagian lu itu harusnya udah tayang? Belum masuk. Emang belum? Iya, belum. Episode mau berapa? Seingatku episode 11 kayaknya. Yang sekarang berapa? Baru berapa ya? 8 apa 9 kayaknya. Pas lagi di Suci X itu udah episode berapa? Belum tayang. Ya memang ini selalu strategi Ko Ernest. Rame-rame di Twitter taunya promo film. Lagi-lagi pakai cara yang sama. Marketing. Aduh, Ko Ernest emang paling pinter. Ketahuan udah Vi. Itu dia. Ternyata gak jauh-jauh dari promo film. Jadi gak seru lagi. Kirain popon kerok selanjutnya. Tapi ya udahlah, namanya juga komika kan selalu gak jauh dari kontroversi juga kan. Ada yang narkoba ya kan. Ada juga yang nyindir politik. Ada juga yang apa ya itu bebas lah. Ada yang humming ada. Ya itu gue gak berani ngomong malah. Ada yang kemarin lagi show audionya kurang oke juga dikomplain. Ya kan rame-rame aja kan. Kenapa lu tawa lu? Ya kan, tapi kan gak bisa nyenengin semua orang. Sekelas Panji aja bisa diprotes juga gitu kan. Nah ya berarti kan ini tinggal lu sendiri berdua akan lanjutin. Ini juga lo lebih masih ke stand up show-nya atau konten kreator nih? Sekarang kan banyak yang juga komika kan lebih akhirnya cuannya di konten kreator. Saya masih nikmatin stand up, masih suka show. Personamu apa sih? Bapak-bapak funny gitu, jokes bapak-bapak gitu. Oh. Tapi orang Jepara. Oke. Berarti lo nggak akan persona Kenope gitu nggak ya? Ada Jawa-Jawanya masih bawa kan? Ya. Oh tapi bapak-bapak. Iya lebih ke bapak-bapak aja. Bapak-bapak yang suka tebak-tebakan. Betul. Jadi tebak-tebakan garing gitu, tapi karena garingnya lucunya di situ gitu. Kalau di konten. Ya. Oke. Tapi juga akan ke konten kreator juga. Iya, udah mulai coba bikin konten tebak-tebakan juga, konten. Tebak-tebakan juga. Ya. Emang hidup lu nggak jauh dari tebak-tebakan ya. Masa depan lu juga udah lu tebak-tebakan. Belum. Oh, belum. Masih ini kayaknya gimana Mas Davi? Insya Allah bagus lah, insya Allah lah. Udah masuk manajemen mana? Sementara masih kalau ke Suci kan Kompas ya.
Oh iya, kontrak ya. 3 tahun kan? Satu. Oh sekarang cuma satu. Batu. Nggak tahan. Bukan nggak tahan. Gue beneran refleks. Gue pengen kayak mau benerin gitu loh. Bukan karena kekurangan lu, tapi gue kayak refleks. Gue kan gue pengajar public speaking. Nggak tahan. Coba bisa bikin dia. Nah, ini ide bagus nih. Gimana kalau nanti lu ada teman-teman juga yang ini ikut kelas public speaking bareng gue. Ada. Karena ini juga jadi challenge juga kan betul, buat gue ya. kan. Ya kan, oke dong. Ada Ada apa? satu lagi teman swimming. Cuma satu temen. Jangan lu. satu, banyak. Ada dua. Ya kita coba 2 dulu deh. Takutnya gue 2 juga repot. Kalau 2 ini berhasil kan gue bisa. Kok banyak yang juga yang lain gitu loh. Bahwa ternyata walaupun punya kekurangan tapi tidak membuat komunikasi itu akhirnya terhenti atau minder dan lain sebagainya. Benar. Iya dong. Bener juga tuh idenya tuh. Trial dulu Yang gratis dulu lah. Tetap aja mikirnya komersil habis itu. Lo akhirnya bermain di dunia yang sudah akhirnya sempit ini untuk komika ini dengan personal lo sekarang dari berapa lama yang lalu? Apa tuh? Mulai stand up? Iya. Mulai stand up dari 2015. Oh, udah berapa tuh? 7 tahun. 7 tahun. Itu awalnya gimana? Itu awalnya kan aku kan suka komedi gara-gara dari teman keluarga. Hah? Kenapa tuh? Ya kan aku kan sering dibully. Sering dibully. Jadi waktu aku kecil keluarga aku bilang nih gimana caranya anak ini supaya kalau gede nanti nggak minder. Kata keluarga. Iya, akhirnya di keluarga udah diceng-cengin. Udah dibully. Oh, malah dari keluargamu. Iya. Oh, Keluarga yang ngebully. Iya. Supaya kuat. Supaya kuat ngebully tapi bercanda. Oke. Ketawa gitu. Nah pas SMA ada tuh aku ngeliat video Bintang BT. Apa nih orang ngomong-ngomong gondrong. lucu. Iya, iya. ngomong-ngomong lucu. Akhirnya aku cari tahu ada di Kalimantan ikut gitu. Bintang BT kan nggak sumbing. Tapi ini gondrong. ayo dong bantuin dong. Gak, lu kenapa terinspirasinya sama Bintang BT? Bintang BT aja suka tidak terinspirasi dengan hidupnya sendiri. Orang udah paling tua ikut dari zaman Metro sampai sekarang ngetopnya segitu aja. Enggak, karena main gitar malah dia sekarang. ngajar gitar. Karena kan kalau komedi apa namanya? Tim gitu apa namanya? Sketsa. Tim Lawak grup itu kayaknya udah jarang gitu. Tadi aku nih pengen ngelucu tapi di mana? Oke. Kebetulan ada video itu. Terinspirasi. Dengan Termotivasi. Udah, tapi akhirnya sekarang kenal sama Bintang BT. Kenal. Dia tahu lu termotivasi karena dia. Iya. Dia bilang apa? Kenapa harus gua? Dia jadi beban ya? Gak bangga. Apa dia gak bangga? Karena dia termotivasi gak mesti lu. Kenapa harus gua yang Ketemu di mana? bukan dia stand up Bekasi. Lalu kan Di Bekasi. Solo. Kan sekarang Terus ke Bekasi. aku udah di Bekasi. Ketemu dia. Ketemu dia satu komunitas sekarang. Apa lu sengaja ke Bekasi karena lu mau Enggak. ketemu dia? Aku kan juga nggak tahu Om Bin di mana sebenarnya. Berarti lu sempet starstruck dong. Yang kayak ketemu idola Iya, gitu dong. Pas open mic. Wih, ada Om Bin, ada Bintang BT. Wih. Ya kayak gitu lah kayak ketemu idola. Terus. Yang nggak berani nyapa takut dikira so asik. Takut gak paham. Enggak, takut so asik. Terus? Tapi akhirnya kenal. Ngomong-ngomong. Setelah berapa kali ketemu apa di saat Udah, itu juga? Setelah sebulan kayaknya nggak berani nyapa. Terus akhirnya lu beraniin diri. Iya. Lu bilang gimana? Konten waktu itu konten. Om Bin yang ngajak. Ayo konten konten YouTube. Buat YouTube dia. Ya udah akhirnya mulai dari situ dekat. Jadi Bintang BT yang memotivasi lu, Iya. akhirnya lu ketemu dan lu pengen nasib lu kayak Bintang BT. Ini aku salah. Kenapa? Aku jawab iya. Tapi ya gimana? Tapi aku jawab enggak. Tapi ya gimana? Ya. Jadi nggak sama kemarin gimana? Kalau lu siapa? Kamu dulu. Kalau lu siapa? Apanya? Ini yang lu starstruck. Oh, Bang Radit. Oh. Bang Radit. Ketemunya di Suci. Jadi juri itu. pas kemarin itu. Iya, baru pertama kali tatap muka langsung. Gimana tuh?
ini aku ngerasa kayak oh ini yang aku tonton di YouTube kok sekarang malah ngejuriin aku, ngomentarin gimana penampilanku gitu-gitu. Jadi itu yang bikin aku selama syuting ngerasa kecil, Bang. Karena jadi kayak aku ini siapa sih kok bisa kok ada ini gitu. Dan Radi tahu lu fansnya dia. Sering tak ceritain kayak gini, cuman nggak tahu di notice sama Bang Radit apa enggak. Lu nggak pernah menyampaikan langsung? Enggak berani. Ya udah, yang sebenarnya acara kita hari ini adalah Bintang BT dan Raditya Dika. Kalian silakan keluar dari sini. Gila, bridging menuju bintang utama narasumbernya susah banget ya masuknya. Iya makanya. Oh jadi belum nyampein sama sekali. Kayak dia dong berani. Kenapa lu nggak nyampein langsung ke dia? Beda ininya. Cara pendekatannya beda. Kalau Bang Bintang kan dia ke komunitas kan sering kumpul gitu. Oh berarti Bang Radit nggak pernah ke komunitas? Eksklusif. Iya sering jarang kan dia kan. Lu komunitas mana? Aku Jepara. Lu Bekasi kan? Iya, nanti pindah komunitas nggak? Belum tahu, tapi open mic-nya di Jakarta ini udah mulai. Di mana? Di Jakarta Selatan. Jaksel, berarti nanti akan gabung ke Jaksel. Iya dia tuh sama Bang Popon. Emang satu grup. Berarti emang komika tuh selalu punya ini ya, idola, selalu punya panutan gitu. Makanya pas banget ternyata bukan Ernest panutan lu ya. Jadi emang Radit, tapi yang ngasih rezeki lu malah Ernest lo. Iya. Jadi kok bisa dia kasih lo kerjaan di series? Dulu dia waktu pandemi pernah lihat aku open mic di Zoom. Lewat via Zoom online gitu. Terus dia tahu oh ini enggak, kok tumben-tumbenan open mic doang ada Ernest. Yang ngadain ini kayak kopnya. Bang Ardit pakai. Terus yang nonton banyak yang dari kop gitu. Terus kebetulan kayak Ernest nonton, aku di sana alhamdulillah lucu, tiba-tiba langsung dikontak. Bisa nggak kalau ikut series ini ke Jakarta, mau nggak? Ya mau lah. Langsung. Itulah awal pindah lo ke Jakarta. Belum. Itu tahun kemarin. Oke. Pindah baru awal minggu-minggu ini. Pas udah juara. Nah, setelah juara. Lo kan kemarin 11 besar. Ya. Ada mau ikutan nyoba lagi nggak di kompetisi kelas TV gitu? Ada shootnya. Pengen Suca. Oke. Kalau Suca tuh yang di satu lagi ya? Iya. Kalau Suci yang kemarin lu. Iya. Lah Suci emang mau ada lagi? Maksudnya modal? Mau ada lagi. Nah, kenapa ada? Kok jadi gua yang kayaknya ngomongnya kurang jelas ya? Gue tertarik sama ini. Emang ada istilah komik daerah sama komik ibu kota gitu? Kalau tadi si Gautama bilang, ya nama juga komik daerah lah, sewajarnya komik daerah gitu. Buat sebutan-sebutan aja kayak yang belum bisa tembus nasional gitu, belum ada. Emang ada timnasnya komika? Masuknya itu biasanya udah bisa disebut nasional tuh kalau misal masuk Suci, gitu-gitu. Kompetisi TV atau minimal ikutan kayak acara-acara stand up Indo, stand up fest. Jambore kemarin-kemarin gitu. Jadi udah ini udah komik. Udah diakui lah. Udah diakui. Untuk tampil di Jambore dan gitu-gitu tuh itu diundang ya untuk tampil. Diundang. Tapi kalau mau datang kan bisa bayar tuh. Tapi kalau untuk perform itu harus diundang dan itu udah membuktikan lo tuh komik nasional. Itu sih cuman sebutan yang berkembang di antara komik-komik ya. Cuman sebenarnya nggak ada. Lucu ya lucu aja, kalau di daerah lucu ya udah lucu-lucu aja. Bukan jaminan kalau yang udah nasional tuh lebih lucu dari yang. Iya. Misalnya siapa yang udah nasional tapi nggak lucu tuh? Saya. Nih. Udah aman ya. Aman. Selain diri sendiri, siapa menurut kalian yang merupakan komik nasional tapi masih sering nggak lucu gitu? Bang Popon. Beraninya yang temennya juga. Siapa? Amin. Bintang. Selalu temennya lagi. Yang ini mah pada kurang berani nih. Ngomongnya pada nahan-nahan. Karena kita mah pendatang. Lah itu maksud gua. Emang kenapa kalau pendatang kan bisa membuktikan dong. Perantau itu nomor satu adalah attitude, Bang. Kita harus deket-deket, gak boleh kayak. Iya bener kan? Bener kan? Jadi memang maksudnya berarti kan udah ada kayak yang tak tertulis tapi harus bagaimana nih kalau datang dari daerah datang ke Jakarta dan menghadapi medan tempur di Jakarta gitu kan. Iya. Kan nggak cuman untuk profesi stand up comedian, di mana-mana kalau kita mau ke tempatnya orang kan memang sopan santun nomor satu. Kenapa nggak gedein di Jepara aja sih?
Lu kenapa nggak gedein di Kalimantan aja sih? Jadi nomor satunya di sana, toh akhirnya ntar juga nasional akan melihat gitu. Tapi lo munculnya di sana aja terus gitu. Kerjaannya di sini bang, adanya bang. Emang nggak bisa di sana? Belum ada. Ekosistem gitu. apa industri senapnya di sana belum jalan. Di sana lebih banyak bikin meja, lemari, mebel masih lebih ini nomor 1 di sana. Mebel ya dibandingkan. Lo mungkin pengusaha mebel bisa lo hibur. Ngapain orang lagi? Kayu apa? Orang lagi bikin lemari ngapain? Bang, ngapain? Ya itu kan lu gak tahu. Ada pengusaha nomor 1 nanti ngelihat lu kan. Yang penting lu tampil tiap hari di sini sehari 100 juta. Kontrak 1 tahun. Mau aja, tapi belum ada. Belum ada ya. Belum ada orang yang kepikiran mau dihibur waktu bikin lemari itu belum ada. Mending invest ke meja. Iya betul. Mending invest ke meja. Nah lu akhirnya memutuskan ke Jakarta? Ya itu karena pengen berkomedi, karena di Kalimantan vakum tidak berkembang. Vakum tidak berkembang. Terus lu sempat ke Solo. Di Solo kenapa? Kuliah. Berarti lu lebih lama di Jakarta dibanding lu dong. Iya, lu kan baru nih. Iya. Lu kan udah 5 tahun di Jakarta. Kok 5 tahun? Oh, tadi bukan 2015. 2015 mulai. Oh, berarti lu di Jakarta berapa tahun? Bangun 9 bulan. Oh, 9 bulan. Gimana? Ternyata di Jakarta itu gimana? Ngerasanya keras. Tapi penghasilan sekarang gimana dong? Ada. Dari berkomedi. Jadi ada penghasilan dari situ. Alhamdulillah. Kapan show-nya? Kalau di Bekasi bulan sebelum puasa, bulan 3 ya, 4 puasa. Bikinnya di Bekasi. Bekasi. Apa nama show-nya? Nyen Upnyo. Stand up show. Iya tapi enggak. Namanya Nyen Upnyo. Oh. Nyen Upnyo. Hurufnya apa tuh? Coba dia. N Y N M Nyen. Dia sendiri Makanya bingung. Nyen Upshow. Nyen Upnyo. Bye. Davi Siombing. Davi Siombing. Davi Siombing. Jangan Siombing nggak ada. Siombing. Ada Siombing marga Batak. Tapi aku bukan itu maksudnya. Apa? Siombing. Itu Hombing tuh singkatan dari Siombing. S H O W M. Siombing. Oh, show ada kan? Plesetan. Ada show Imah. Ya. Ada. Dorce Show. Ya. Ada. Ini show Mbing. Oh, MBING. Ya. Oh, show Goat. Goat kambing. Oh iya betul. Iya. Oh, iya dong. Benar. Iya kan? Show Mbing. Ini show Mbing. Bulan Maret. Udah dijual mulai. Belum. Materi udah jadi. Belum. Venue udah sewa. Venue-nya udah, materi belum ada, jual belum ada. Siapa yang bayarin tempatnya lu? Yang penting niat dulu. Oh. Niat udah ada tempat kagak ada materi. Iya. Lu mirip-mirip Ebel Kobra lu. Setiap ngapa-ngapain kagak pakai materi. Emang udah error pakai obat-obatan kepalanya. Dulu. Lu show juga Gotama? Belum. Insyaallah tahun depan. Baru menang udah langsung mau bikin show. Biar nggak tenggelam bang. Laku. Ada pasti yang beli. Ada namanya ini apa? Show? Nyaut nama. Nyaut nama. Lu kenapa Siombing sih? Kenapa nggak bebek-bebekan gitu? Kan yang laku lu tentang bebek. Davi Siombing. Oke, Nyen Upnyo. Lu udah ada nama, udah ada tempat, udah ada. Belum, cuman kayaknya mau nerusin buat keresahan bapak-bapak gitu aja. Oh, lu udah bapak-bapak? Udah. Anak berapa? 1. Oh, ya baru bapak dong. Iya. Kalau anaknya 2 baru bapak-bapak. Anak-anak dong. Kalau anak yang 1 anak yang 2 anak-anak. Oh iya. Iya kan. Pinteran daripada gua. Emang main tebak-tebakan mulu, pantesan Ernest emosi. Gua baru 1, gua udah kesel banget ini. Jamnya emas. Kenapa lu bawa-bawa jam gua? Ini sakit. Enak aja lu. Lu kenal Marcel gak? Iya. Kenal gak? Kenal ya. Respect kalau Marcel. Respect. Dia suka nampungin
Komika lo. Betul, ya. Komik-komik Suka kayak ngajak-ngajak ya. Apa? Pernah di roasting sama lu? Saya roasting ya di Suci. Pernah roasting. Di panggung Suci kemarin. Dan akhirnya Marcel beli materi lu? Enggak jadi akhirnya. Tak pakai sendiri tebak-tebakanku itu. Lah harusnya dia mau beli. Iya, harusnya dia mau beli. Waktu dulu kan dia baru naik namanya tuh. Kayaknya nggak sempat nulis materi tapi tappingan banyak. Terus ini jauh sebelum lu ikutan kompetisi. Betul. Terus? Ya. Habis itu dia dari Zoom itu juga. Dari Zoom yang akhirnya diajak main seriesnya Koyarnas. Ngontak aku, "Mas, materimu yang tadi boleh tak beli nggak?" katanya gitu. Oh, kalau jual beli materi gitu berapaan sih? Ya terserah yang punya materi. Ya kan berapa? Lu yang punya. Aku dulu sih tak tawarin Beat the beat. Beat tiap beat per beat. Beat per beat. Jadi setup punchline gitu. Ya kalau yang aku tawarin kemarin kan tetap format tebak-tebakan gitu. Untungnya nggak dipakai Marcel. Tapi udah lu jual? belum jadi. Akhirnya aku pakai sendiri karena nggak jadi tak jual. Tapi itu kalau dijual tebak-tebakannya atau materinya? Beatnya akhirnya. Nanti tebak-tebakannya tidak bisa dipakai. Ya itu beatnya tebak-tebakan itu. Jadi awalnya kan cuman one liner. Nggak jadi tak jual. Akhirnya one liner tak jadiin tebak-tebakan. Tak ubah formatnya jadi pertanyaan sama jawaban. Berarti variabel apa aja sih yang bisa dijual? One liner. One liner bisa. Itu bisa. Terus materi panjang juga kalau mau beli boleh. Bisa. Asalkan bisa bawainnya gitu. Kalau beat tuh yang satu jadi tuh. Itu satu set. Misal ada premis soal ojek online, ya udah satu set ojek online. Satu set. Mau nggak kalau dibeli? Tapi pada saat dia bawain dia harus sebut tuh dia dari lu nggak? Kalau udah dibeli? Udah nggak apa-apa, udah jadi hak milik dia. Oke, berarti kayak gua nih, gua nggak bisa bikin materi tapi gua bisa nyampeinnya. Gua bisa beli dong. Bisa, minta ditulisin dari awal juga. Iya. Pasaran berapa sekarang pasaran? Berapa ya nulis gitu ya? Aku nggak pernah ada yang beli materi tuh. Iya. Ya nggak bisa. Masalahnya lu apa? Jam nggak punya, cincin nggak punya, materi apa yang lu punya? Nggak ada yang bisa dibeli dari materi lu. Nah, ini investasi loh. Iya, jarang tuh orang yang mau beli tuh. Aset. Aset ini. Lu nggak ada rencana operasi atau apa? Ada yang nawarin. Terus? Nggak mau. Ditolak. Karena investasi. Wow. Tangan ragu-ragu. Oh tapi pokoknya itu tetap ada ya untuk jual beli materi. Jadi lu orang nggak cuman bisa buat perform tapi bisa buat nulis, bisa buat bikinin. Udah banyak sekarang yang karirnya di balik layar gitu nulisin materi kayak orang. Yuda nulisin si Kiki gitu ya. Gitu. Oke dan itu udah lumrah ya. Karena kan nggak mungkin semua orang bisa selalu punya dan siapin materi gitu. Nah waktu juga kan. Nggak semua. Berapaan sekarang? Kayak lu lah harga lu kalau lu nulis itu lu mau dihargain berapa kemarin? Sekarang harga saya udah juara Suci. Wow. Udah naik ya? Udah naik. Sebelum juara Suci. 100.000. One liner. Satu one liner. Satu beat. Satu set. Paket ya. Satu set tergantung isinya berapa beat gitu. Ya bisa 1 juta. Nah sekarang setelah dari juara naik berapa tuh? Hubungi manajemen saya aja. Wah. Manajemennya kan masih tipis. Masih tipis kan dipotong 80%. Jauhnya. 200. Lu pakai manajemen? Pakai. Siapa? Jakarta Horas. Hah? Translator. Aku juga nggak tahu. Coba. Jakarta Horas. Oh ada. Ada itu dulu itu akun Instagram. Terus? Cuman sekarang jadi manajemen. Iya jadi manajemen karena gede. Udah terlalu gede. Oke. Akunnya. Jadi akhirnya lu yang masuk apa dia yang nawarin lo? Dia yang nawar. Oh, dijanjiin apa aja? Ya, gak banyak lah. Cuma kekuasaan. Wow, 2024. Wow. Project paling dekat apa? Selain show. Mungkin mau gedein konten tebak-tebakan itu di sosial media. Iya, kayaknya mau digedein di situnya deh biar orang-orang memang makin notice kalau tebak-tebakan ya Gautama. Itu murni dari buah pemikiran lo? Iya. Lu tidak ngambil dari mana-mana? Enggak. Untuk bikin tebak-tebakan itu? Iya. Makanya lu yakin ya kalaupun lu keluarkan itu terus toh itu datangnya dari lu sendiri? Iya, buatan saya. Lu apa yang akan lu buat selain untuk menginspirasi banyak orang bahwa ini adalah pemberian yang maha kuasa tadi? Apa yang akan mau lu buat dalam waktu ke depan? YouTube aku pengen gedein YouTube lagi. Enggak, YouTube udah gede kok, nggak usah lu gedein lagi. YouTube udah gede. Channel dia. Oh, Channel. apa isinya?
Konten. Iya. Konten. Ya itu, bantu dong. Tolong dong. Udah berapa subscriber? Sekarang terakhir aku lihat berapa? 50.000. Wow. YouTube itu. Itu. Sangat. Gokil. Cuma nggak ada isinya. Iya. Coba apa namanya? Davi Xiumbing. Davi si Hombing. Si Umbing. Oh beda lagi nih sama yang tadi show. Tadi kan show Embing. Ini Davi si Umbing. Berapa lama lu demenin dia jadi translator? Karena sering ngobrol aja, jadi terbiasa. Teman-teman mungkin ini terasa gantung tapi kita harus akhiri. Karena Davi ini kalau diwawancara tidak bisa lebih dari 1 jam. Dia harus istirahat. Harus didinginkan dulu. Harus didinginkan dulu. Kita terima segala kekurangan sebagaimana kita menerima segala kelebihan kita. Jadi jangan lupa follow semua akun media sosial Si Today News. Dan Valentino Simanjuntak pamit bersama dengan Davi dan juga Gautama. Sampai jumpa di episode berikutnya.